Hai, sudah lama tak bersuara, tak bersua, berlari, berlari sepanjang hari, berharap tak salah arah. Aku tidak bisa menjadi petualang tersesat. Tidak, tidak bisa. Aku tidak bisa. Langit cerah, langit kelabu, secari kertas dan tinta biru sebagai teman. Burung berkicau terbang bebas. Orang terdiam, merindukan awan di balik pintu. Alam, beristirahatlah. Pendahulu sibuk menghijaukan bumi. Kini banyak pohon-pohon patah. Limbah, sungai, sampah bersama. Alam, beristirahatlah. Lekas pulih. Begitupun aku dan kamu. Aku orang yang berbeda. Hanya saja sedikit merasa sama. Antara rerumputan dan pohon, aku melihat ada yang membayu. Hembusan harapan atau bahkan cita-cita terasa oleh setiap manusia. Dan sempat terabaikan oleh diriku. Angin namanya. Terkadang dengannya aku hanya tersentuh. Tapi ternyata dia lebih dari itu. Dengannya bisa menggerakkanku pada titik ini. Titik di mana cita-cita dan gerakan ada. Pilu memang melihat alam mulai dicemari. Tapi kini aku yakin bahwa hari ini dan esok memiliki kesempatan yang lebih baik. Baik, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta webinar Ada Apa Dengan EBT. Tim Eco-Human Global mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat narasumber dan moderator, yang terhormat teman-teman peserta webinar. Terima kasih sudah bergabung secara resmi pada webinar ini dengan tema yang luar biasa, sangat menyenangkan, dan semoga bermanfaat. Ada apa dengan energi baru terbarukan? Nih, tema ini itu berupa pertanyaan untuk memancing kita mempunyai cita-cita dan setelah itu membuat kita berpikir. Berpikir ini menciptakan kemungkinan-kemungkinan alternatif, solusi, strategi, dan melihat apa yang mungkin terjadi di masa depan dan bisa disiapkan pada masa kini, yang akan menghasilkan kolaborasi agar bermakna untuk sekitar. Ya, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Eco-Human Global dan Co-Action Indonesia. Terima kasih untuk Kak Salma atas sambutannya dan sekaligus membuka webinar ini. Sobat Eko, kita memulai memasuki acara inti pada webinar pagi ini, yaitu pemaparan materi. Sobat Eko, materi kedua ini akan dimoderatori oleh moderator kita, Kak Niken Ayu. Kak Niken Ayu merupakan manajer proyek dari Eco-Human Global. Untuk Kak Niken, saya persilahkan.
Ya, halo. Suara saya sudah terdengar, teman-teman, atau masih kurang jelas? Sudah terdengar, Kak. Sudah, Kak. Oke, Iya, Kak. terdengar. Terdengar jelas ya, teman-teman? Atau kecil nih suaranya? Jelas. Jelas banget, Kak. Jelas, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selamat pagi, teman-teman. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar Ada Apa dengan EBT di materi kedua ini dengan judul topik yaitu wujud karya milenial untuk EBT. Perkenalkan, nama saya Niken Nayuwardena, biasanya dipanggil Niken, dan dalam beberapa waktu ke depan saya akan menemani Sobat Iko semua di sini untuk menerima materi selanjutnya. Bagaimana nih Sobat Iko tadi sudah mendapatkan materi dan juga insight baru dari sesi sebelumnya nih. Sangat bermanfaat sekali ya Sobat Iko di sini masih semangat semua ya? Semangat. Atau ada yang udah nggak semangat nih? Harus semangat ya Sobat semua. Semoga Sobat semua di sini masih semangat di pagi hari ini karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya, nggak akan kalah serunya, nggak kalah insightful-nya dan bermanfaatnya buat Sobat Eko semuanya. Soalnya akan hadir di tengah-tengah kita pemateri yang ahli di bidang EBT ini. Nah, sebelum sesi kedua ini dimulai, saya ingin memberitahukan untuk Sobat Eko semua bahwa sama seperti di sesi sebelumnya, nanti kita akan ada sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Nah, jadi nanti kalau misalnya Sobat Eko ada yang ingin ditanyakan terkait materi nanti oleh pemateri kita yang kedua, boleh nanti langsung ditulis saja di kolom chat di ruang virtual ini, sama seperti format sebelumnya, yaitu nama, pagar, asal domisili, atau instansi atau komunitas, pagar pertanyaannya. Nah, jadi nanti kalau misal di tengah-tengah pemberian materi, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis saja sesuai format yang berlaku ya, Sobat Eko. Oke. Mungkin di sini untuk Sobat Eko semua yang hadir di webinar ini sudah tahu ya dengan pemateri kita selanjutnya, karena juga sudah tertera di posternya juga siapa sih pematerinya kan. Tapi sebenarnya beliau ini siapa sih gitu. Nah, untuk Sobat Eko di sini yang belum tahu nih untuk pemateri kita yang kedua, beliau adalah Ricky Elson. Nah, Ricky Elson ini telah menyelesaikan pendidikan S1 dan juga S2 di bidang keteknikan. Beliau pernah bekerja di bagian RM di teknologi mesin listrik di sebuah perusahaan di Jepang dan pada tahun 2012 telah kembali ke Indonesia. Nah, di tahun 2012 itu beliau mendirikan Lentera Angin Nusantara dan juga membuka site penelitian teknologi pemanfaatan energi angin dan matahari di Desa Ciheras. Site Ciheres ini juga dibuka sebagai tempat magang atau praktek kerja oleh ribuan mahasiswa dari perguruan tinggi, dalam dan juga di luar negeri, khususnya yang ada di bidang energi terbarukan nih. Nah, lalu di tahun 2015, beliau juga mengubah nama Lentera Angin Nusantara menjadi Lentera Bumi Nusantara. Nah, itu tadi CV singkat ya dari pemateri kita yang kedua. Karena pemateri kita yang kedua juga sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada di ruang virtual ini, langsung saja saya panggil untuk Bang Ricky Elson bergabung bersama saya. Halo Bang Ricky. Ya, Mbak Niken. Ya, selamat pagi Bang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya Suara Bang. saya jelas terdengar kah? Jelas terdengar Bang. Ini boleh ya saya panggil Bang Ricky atau mungkin Kang Ricky nih? Boleh. Apa aja lah. Oke, apa aja. Oke, saya panggil Bang Ricky aja ya Bang. Oke, baik karena Bang Ricky sudah ada nih di tengah-tengah kita teman-teman, Sobat Eko semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sharing ilmu dan juga pengalaman bersama Bang Ricky. Silahkan Bang Ricky, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Mbak Niken, terima kasih teman-teman Sobat Eko. Langsung saja, karena waktu kita singkat tadi juga sudah ada perkenalan, saya langsung saja share screen tentang apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan layar saya sudah kelihatan ya.
Sudah terlihat, Bang. Ya, ada apa dengan EBT? Saya rasa pesan-pesan kepada anak-anak di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali. Tapi untuk menambahkan ya, karena ini bicara tentang kontribusi, ya, maka hari ini saya akan berbicara tentang spirit of innovation, tentang semangat untuk berinovasi, semangat tentang berinovasi energi terbarukan. Lalu sebenarnya ada apa sih dengan EBT ini? Ya, EBT ini juga sebenarnya juga nggak lepas kaitannya dengan Sustainable Development Goal. Ya. Sampai kita mampu membangun industrinya sendiri, sampai kita mampu ya, memperkuat ya, ekonomi kita dengan pengembangan teknologi-teknologi tersebut, sehingga kita bisa berdikari. Dan dunia tak pernah menunggu. Ya. Satu-satunya jalan adalah ini, suhu yaru. Ya. Jangan menunda-nunda, segera kerjakan. Karena razu yaru. Ya. Kalau sudah mengerjakan, apapun alasan ketika mengerjakan itu, entah karena terpaksa, entah karena tertipu, entah karena iseng, ya. Kalau sudah memilih mengerjakan, kerjakan sebaik-baiknya. Kemudian, jika sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya, deki rumah dia, kerjakan hingga tuntas. Jadi untuk sobat-sobat, ya, Eko yang hadir pada hari ini, ya, pesan saya, mari kita berinovasi bersama-sama. Sierra selalu terbuka, kapan saja teman-teman boleh datang untuk kita bersama-sama memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan ya, teknologi energi terbarukan dan kendaraan listrik atau teknologi-teknologi yang lain. Terima kasih dari saya, Ricky Elson. Salam membangun diri, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keren banget tadi materi yang disampaikan sama Bang Riki tadi. Saya pribadi tadi sangat menyimak dan juga keren banget. Tadi ilmu-ilmunya yang diberikan dan juga tadi sudah sempat dikasih ini ya. Sebelumnya teman-teman, suaraku terdengar jelaskah? Jelas. Jelas sekali, Kak. Jelas. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi udah dikasih materi banyak banget dan keren-keren banget tadi materinya dan juga ada sedikit sepatah dua kata nih dari Bang Riki, kerjakan sebaik-baiknya, secepatnya dan juga harus maksimal gitu ya Bang Riki, jangan setengah. Kerjakan hingga tuntas. Iya, kerjakan hingga tuntas. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, Kak. Iya, kenapa? Izin bertanya ke pemateri. Oke, sebentar ya. Habis ini akan saya buka sesinya. Oke, karena tadi sudah diberikan materi yang sangat bagus juga oleh Bang Riki. Dan teman-teman di sini juga udah banyak banget pertanyaan nih Bang dari teman-teman. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya mau mengingatkan lagi buat Sobat Eko yang ingin bertanya, boleh untuk bertanya di kolom chat dengan format yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu nama, pagar asal instansi atau daerah atau komunitas, lalu pagar pertanyaannya seperti apa. Lalu nanti akan saya bacakan dari atas gitu ya, supaya adil gitu. Kalau yang raise hand gimana, Kak? Nggak apa-apa deh, kalau misalnya Mador mau on mic aja tanyanya. Ya, silakan langsung aja deh. Langsung aja. Ya, silahkan deh kalau gitu. Ya udah. Kak, sebelumnya bertanya ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan mungkin kepada Kak. Sebelum Mador bertanya bisa perkenalan dulu Mador, nama dan asalnya. Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Imahdur Andrus dari Kabupaten Cianjur dan saya merupakan pelajar SMA Negeri 2 Cianjur, Kak. Ya, terima kasih Mador. Silakan pertanyaannya. Untuk yang pertama, bagaimana sih Kak mengajak anak muda untuk ikut melek akan adanya sumber daya terbarukan ini? Karena kan mau tidak mau kita harus kedepankan harus berkontribusi juga untuk negara untuk Indonesia. Ngerti. Kemudian, bagaimana mengajak ya? Sebagai anak muda yang sudah melek hal tersebut, apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk mengawal terlaksananya sumber energi terbarukan ini, Kak? Terima kasih. Oke. Bagaimana mengajak anak muda? Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan semua ya, dari awal sampai akhir bahwa gunakan segala potensi yang ada pada dirimu. Ya. Media sosialmu ada, maka gunakan media sosialmu untuk mengenalkan energi terbarukan itu. Ya. Maka sharinglah berbagai hal tentang
ketertarikan kita mengenai energi terbarukan. Jadi pertama sebelum kita ngajak orang, lalu ya yang harus dilakukan adalah ajak diri kita untuk komitmen terlebih dahulu. Ya. Jangan kita menuntut kenapa nih orang nggak mau, sementara kita sendiri nggak komitmen. Jadi sebelum kita mengajak orang lain, komitlah dulu bahwa kita ya sungguh-sungguh kepada perjuangan tersebut. Lalu gunakan segala potensi yang ada, komunitas ya di dalam keluarga, sekolah, di institusi, untuk menunjukkan sikap kita yang komit kepada perjuangan yang sedang kita kerjakan. Dan saya rasa ini tidak terbatas kepada energi terbarukan saja. Apapun itu, jika kita memulai dari diri kita, setiap hari sedikit demi sedikit, dengan komitmen yang tinggi, lalu konsekuen dengan apapun resikonya, lalu melakukan perbaikan setiap saat, semuanya akan terajak. Begitu, Mahdar. Baik, terima kasih Kak Rizky. Ya. Oke, dari Madar sudah cukup ya atau ada feedback lagi nih? Sudah cukup Kak, puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Madar atas pertanyaannya. Mungkin Silakan, ini ada lagi yang raise hand, ada Fauzan, silahkan. Oh ya Kak, izin bertanya, saya Fauzan dari dari kampus Undip. Ya. Ini Bang, saya pengen tanya Bang, planning Bang Riki selama tahun 2021 ini untuk dukung EBT itu apa aja Bang? Terima kasih. Planning saya untuk? EBT tahun 2021. Oke. Sebenarnya tak ada gunanya Anda mengetahui apa planning saya untuk EBT di tahun 2021. Saya itu malah pengen dengar apa planning Anda, apa planning Fauzan untuk pengembangan energi terbarukan di tahun 2021. Ya. Kalau kami sendiri, seperti yang saya sampaikan, kami setiap saat selalu membuka kesempatan kepada setiap anak muda untuk belajar energi terbarukan di JRAS. Jadi karena kami sudah terbuka seperti itu, saya mengira saya akan mendengar planning dari Fauzan akan ke JRAS untuk belajar energi terbarukan bersama. Jadi planning saya ya tetap mengembangkan riset-riset terkait energi terbarukan dan membuka JRAS dan berkeliling-keliling kampus dan bercerita kepada teman-teman seperti ini. Ya. Cukupkah dengan jawaban itu? Mudah-mudahan walaupun tidak puas. Oh ya Bang, terima kasih Bang, sangat cukup sekali Bang. Ya, planningmu yang penting Fauzan. Oh ya Bang, planning saya lulus dulu Bang. Mantap. Oke, kalau gitu langsung saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang Riki, karena tadi juga sudah banyak banget pertanyaan lewat kolom chat. Bacakan saja Mbak. Iya, mungkin langsung saya bacakan saja tadi pertanyaan dari teman-teman dari kolom chat. Ini ada Muhammad Ulil Asmi dari Sleman, ingin bertanya untuk pengembangan EBT di Indonesia saat ini atau konteks secara umum juga, lebih dibutuhkan engineer di bidang sel surya atau turbin angin, atau bidang apa yang cocok untuk kita pelajari menurut Bang Riki dan kenapa? Mungkin bisa dijawab Bang Riki. Untuk mengetahui apa yang bidang yang cocok dengan kita tidak bisa bertanya kepada orang. Ya. Untuk bidang energi terbarukan sendiri begitu banyak. Ya. Energi terbarukan, baru dan terbarukan itu kan ini EBT, energi baru dan terbarukan. Itu begitu banyak. Jadi mana yang cocok untuk Indonesia? Ya. Saat ini belum ada yang mana yang cocok untuk Indonesia. Kita butuh semuanya. Kita berbicara bukan hanya untuk Indonesia, kita bicara untuk dunia. Jadi apapun jenis teknologi energi baru terbarukan itu, belajarlah. Ya. Lalu bersungguh-sungguhlah, kuasai ilmunya. Lalu belajar untuk mengimplementasikannya. Sehingga kita tidak lagi berpikir mana yang cocok, mana yang cocok. Hidup ini bukan masalah cocok atau tidak cocok. Di depan matamu terbentang persoalan, ya. Perhatikan baik-baik, berpikir apa solusinya. Lalu apa yang harus dilengkapi oleh kita? Seandainya kita kurang ilmunya, pelajari ilmunya. Seandainya kita kurang manajemennya, pelajari manajemennya. Seandainya kita kurang strateginya, pelajari strateginya. Intinya, bagaimana kita menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita, bahkan kelak persoalan-persoalan dunia. Jadi saya tidak membatasi bahwa matahari lebih cocok, bahwa angin lebih cocok. Ya.
Di sini angin itu bagi kami hanya pembuka saja. Karena pada prinsipnya ya semua sama. Pada prinsipnya hanya bagaimana membaca potensi energi, menyiapkan alat untuk konversi energi itu, lalu mengelolanya, lalu mengembangkan yang lebih baik. Lalu memanfaatkan energi yang sudah kita dapatkan itu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Jadi kita butuh begitu banyak ya orang-orang yang terlibat di bidang ini. Tidak hanya insinyur, juga pengambil kebijakan, ya, juga penggunanya, juga customer-nya, begitu. Oke, baik. Mungkin sepertinya sudah cukup ya tadi untuk Ulil Asmi atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah tidak ada yang tidak cocok dan tidak ada yang cocok. Jadi semuanya tergantung dari individu masing-masing ya, Bang Riki. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bang Riki. Ini ada Siti Rahmadani dari Medan ingin bertanya, apakah ada kekurangan dan efek samping pada lingkungan dari pemakaian kendaraan listrik? Melihat kondisi Indonesia saat ini, menurut Bang Riki sendiri, berapa lama waktu yang diperlukan agar EBT dapat diterapkan di seluruh Indonesia? Dan bagaimana peran yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya? Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Siti itu adalah, apakah ada efek samping menggunakan mobil listrik? Efek sampingnya sekarang ya uang kita kempes dibikinnya, karena harga mobil listrik mahal. Kalau bertanya ke efek lingkungan, yang jelas efek lingkungan itu karena pembakaran ya, karena zat buang dari mobil konvensional ini sangat besar, dengan tergantikan dengan mobil listrik itu berkurang. Lalu lah, mobil listriknya nanti listriknya pakai PLTU Bang, sama aja. Ya, tidak sama begitu saja, karena listrik bisa kita hasilkan dari energi baru terbarukan. Itu adalah jawaban klise yang sering diberikan di mana saja. Yang sering diberikan di mana saja. Jadi soal efek samping ini perlu kita kaji, karena kita adalah orang-orang yang terlibat. Kita nggak bisa melepaskan kehidupannya dengan ilmu pengetahuan. Maka semuanya harus kita kaji dengan baik. Maka diperlukan keterlibatan akademisi, keterlibatan pemerintah untuk melakukan penjajakan, eksperimen, pengujian yang dalam, lalu memberikan laporan itu kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar, supaya informasinya tidak tumpang tindih, supaya tidak karena kata artis A, karena engineer B, karena Bapak X, bukan karena itu. Tapi dari hasil kajian, hasilnya begini. Nah, kita harus membiasakan masyarakat kita menjadi masyarakat yang seperti itu. Oleh karena itu diperlukan kesadaran banyak pihak. Lalu pertanyaannya ini sama sebenarnya ya. Lalu kapan energi baru terbarukan ini bisa meresap panjang ke seluruh Indonesia, bisa terwujud di seluruh Indonesia? Kalau nggak kita kerjakan, kapanpun nggak akan jadi. Kalau kita nggak memulai setiap kita, kapanpun nggak akan pernah jadi. Jadi segera saja kerjakan. Makin kita segerakan, makin cepat dia. Pastikan saja mengerjakannya dengan baik. Semakin baik kita mengerjakan, semakin kecil peluang kegagalannya. Kerjakan hingga tuntas. Kalau kita kerjakan hingga tuntas, tak ada yang terbengkalai, tak ada yang sia-sia. Jadi saya nggak bisa cenayang, saya nggak bisa ngira-ngira berapa tahun lagi, nggak bisa. Nah, makanya nih masih keliling-keliling Indonesia untuk mengajak anak-anak muda, ayo kita mulai segera, ayo kita mulai segera. Saya nggak peduli tentang pertanyaan kapan. Nggak ada gunanya bagi saya kapannya. Yang berguna bagi saya, ada nggak yang mau mulai segera? Pertanyaan itu lebih berarti. Ada nggak yang mau mulai segera? Kalau mau segera, ayo kita mulai. Maaf ya Mbak Siti. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Riki atas jawabannya. Mungkin tadi dari Siti Rahma ya, mungkin sudah bisa terjawab ya dari Siti Rahma. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini tadi kan terkait LBT nih Bang Riki. Kalau sekarang ini lebih ke LBN-nya nih. Ada yang bertanya dari Yusri dari Universitas Tadulako, izin bertanya, jika ingin melaksanakan kerja praktek di LBN, apa saja syaratnya nih Bang? Untuk teman-teman UNTAD itu sebenarnya udah banyak kakak kelasnya yang ke Ciheras ya.
silakan nanti cek ke Instagram kami. Ya, di Instagram maupun di Facebook saya sharing tentang bagaimana cara KP. Nanti DM saja ke Instagram Lentera Bumi Nusantara, DM ke Instagram saya, nanti saya jawab di sana. Nanti semuanya akan kita akomodir untuk kita aturkan jadwalnya supaya bisa berkunjung, kerja praktek, penelitian bersama, atau ingin bergabung voluntary. Kita selalu dengan tangan terbuka menyambut teman-teman semua. Oke, baik. Jadi nanti untuk Mas Yusri, Kak Yusri ini nanti bisa langsung ke IG-nya aja ya untuk tanya-tanya lebih lanjut nanti. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Bang Riki, ini ada dari Yusfi. Kalau tadi Yusri, kalau sekarang Yusfi nih, Bang Riki, dari NTB. Ini izin bertanya, seperti yang kita tahu tadi, dan juga Bang Riki tadi sempat mention, kan biaya operasional dan investasi dari EBT non-biomas seperti surya dan bayu itu bila dibandingkan dengan ongkos untuk bahan bakar fosil PLN itu tuh lebih murah PLN-nya. Nah, namun ketika saya membuat riset singkat untuk instalasi pembangkit listrik EBT skala rumahan khususnya sistem off-grid agar mandiri dari energi fosil, namun sayangnya sistem off-grid rumahan terkendala oleh teknologi baterai yang lifespan-nya tidak sepanjang umur panel surya maupun turbin anginnya sendiri, dan harga dari baterai VRLA yang justru lebih mahal daripada generator surya atau angin sendiri. Nah, menurut Bang Riki sendiri, bagaimana potensi pengembangan teknologi baterai di Indonesia, terutama cadangan nikel yang berlimpah? Apakah ke depannya kita bisa menciptakan teknologi baterai yang berumur panjang dan juga harganya yang lebih ekonomis gitu, Bang? Terima kasih. Oke. Bisa dijawab, Bang Riki. Oke, baiklah. Tentang apakah kita maksudnya Indonesia mampu mengembangkan teknologi baterai yang murah itu, ya tanyakan ke diri sendiri. Ya, karena nggak ada yang mampu menjawab. Seperti yang disampaikan oleh Ichiro Suzuki tadi itu, ya, Anda tak layak bicara target kalau Anda tak melakukan persiapan dengan matang. Seandainya kita nggak mau mengerjakan pun, di seluruh dunia ini para engineer itu bekerja keras, bersungguh-sungguh belajar siang malam di lab, ya, di lab eksperimen, ya, di tempat material, di tempat penambangan, di tempat manapun mereka berpikir bagaimana membuat lebih murah, bagaimana membuat lebih mudah, bagaimana membuat lebih kecil, ya. Dan mereka tidak pernah menunggu pertanyaan apakah, sehingga ketika berhadapan dengan kendala, ini harga baterai masih mahal ini. Yang terpikir adalah bagaimana memulai untuk menjadi lebih murah. Jadi nggak bertanya apakah ini bisa lebih murah, kan itu yang ditanyakan. Ini harus lebih murah. Kita sudah tahu bahwa itu harus lebih murah. Ya harus kita perjuangkan. Jadi jangan tanyakan apakah orang lain akan mengerjakan sesuatu untukmu. Ya. Tanyakan kepada diri kita apa yang akan kita lakukan untuk segera memulainya. Bagaimana cara kita untuk segera bisa dan kenapa kita harus melakukan. Ketika kita bertemu dengan 3 jawaban ini, kita akan ikut di dalam kontribusi mewujudkan dunia yang lebih baik. Jadi tak hanya permasalahan baterai, ya, termasuk permasalahan nikel. Banyak pun nikel kalau kita nggak memiliki teknologi untuk menambangnya, dan pada saat ini ternyata kita juga nggak punya uang untuk berinvestasi untuk penambangan itu, akhirnya orang lain yang ambil. Ya. Jadi kita saat ini adalah kondisi kiki. Ya. Kiki itu adalah ancaman yang jika mampu kita lewati, di baliknya ada kesempatan. Jadi jangan lagi bertanya apakah. Bagaimana cara saya segera memulai. Cari jalan, dan kesempatan itu terbentang sangat besar untuk kita anak-anak Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Riki atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bang Riki. Ini Boleh. Karena masih ada yang raise hand, kita kasih kesempatan satu kali lagi untuk raise hand dari Kurnia Hadi. Apakah masih ingin bertanya? Kayaknya udah bocor. Oke, kalau Bang Kurnia, Kak Kurnia nih kayaknya tidak ada ya. Kalau gitu mungkin bisa ke Mas. Oh ada ya. Oke, silahkan Kurnia Hadi. Bisa perkenalan dulu ya, sama asalnya dari mana, baru pertanyaannya.
Silakan, Bang Kurnia. Izin bertanya, Bang. Tuh, Bang. Perkenalkan, saya Kurnia dari Universitas Samudra, tepatnya di Aceh. Ya. Kita punya banyak potensi energi terbarukan di Indonesia, Bang. Pastinya kita akan memiliki teknologi canggih untuk itu. Jadi pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan untuk sumber daya manusianya agar bisa memakai atau menciptakan teknologi energi terbarukan itu, Bang? Oke, terima kasih Kurnia. Ini pertanyaannya udah saya jawab dari tadi ya. Kalau tahu kita punya banyak potensi, kalau tahu untuk itu perlu teknologi, belajarlah yang benar dari kamu dulu ya. Belajar yang benar Kurnia, selesaikan kuliahnya dengan baik ya. Kuasai teknologinya dan ajak teman-teman yang lain belajar dengan benar juga. Ya Bang, kebetulan juga tugas akhir tentang kincir angin. Jadi sedikit tertarik dengan materi yang Abang sampaikan tadi. Apalagi di desa Jangan hanya sedikit tertarik. Tertarik yang banyak lah. Bener Bang, bener. Oke. Belajar yang benar ya, selesaikan ya. Pelajari sungguh-sungguh dan cari berbagai sumber dalam dan luar negeri. Kejar apa-apa yang telah dikerjakan oleh orang lain dan lakukan yang lebih baik daripada itu. Baik, terima kasih banyak Bang. Motivasinya yang terutama. Oke, cukup ya dari Kurnia Hadi. Mungkin terakhir dari Dimas, ada yang mau ditanyakan Dimas? Ada. Ya, ini Dimas terakhir ya teman-teman Eko semua. Silakan Dimas. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Pratama. Saya dari Palembang, Universitas Sriwijaya. Mas Riki, saya mau nanya Mas, saya sangat tertarik di bidang EBT ini, khususnya di electrical vehicle. Saya memang bukan teknik, tapi saya orang ekonomi, tetapi saya tertarik gitu di bidang ini. Mas, mengenai pengembangan ekosistem dari EV, kan banyak betul kayak kendaraannya, sumber energinya, baterainya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya saya ingin ikut kontribusi bagaimana ekonomi, ingin bantu mensosialisasikan EBT ini, kayak bantu jual motor atau jual sendiri. Sekarang kan ada motor listrik dari karya Indonesia tuh, motor gesit. Apakah itu termasuk membantu mengembangkan ekosistem dari EV ini dan ikut berkontribusi di bidang EBT? Terima kasih. Halo? Kita tertarik, lalu kita ingin kontribusi. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan, bentuk kontribusi itu apa yang ingin kita wujudkan? Perjelas dulu tujuannya. Tidak peduli jurusan kita, ekonomi atau mana. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan memposting di IG-nya, di Facebook-nya, atau apapun media sosialnya atau di TikTok-nya tentang energi terbarukan itu sudah kontribusi. Lalu menunjukkan bagaimana kesadaran menabung, lalu ikut membelinya, itu juga sudah kontribusi. Apalagi kalau bisa menyiapkan anak-anak muda yang lebih banyak untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, dan tidak hanya kajian tentang teknologi, kajian ekonominya juga. Bagaimana secara ekonomi itu bisa diterima, lalu kajian itu dipaparkan secara mudah dimengerti pada masyarakat, itu juga kontribusi kita itu tak terbatas. Di zaman sekarang ini, kontribusi kita itu tak terbatas. Bahkan kontribusi satu orang itu bisa jadi lebih besar daripada kontribusi satu orang presiden di zaman media sosial ini. Jadi jangan khawatir, apapun bidang, selagi tujuannya jelas, ya, apa yang ingin diwujudkan, susun strategi, lalu ambil langkah-langkah konkret, segera uji, seandainya gagal, perbaiki, ulang lagi. Ya. Dengan mengulang-ulang seperti itu, maka apapun tujuan kita bisa tercapai. Bagi saya seperti itu, Bang Dimas. Ya, makasih Mas. Oke, baik. Cukup ya dari Dimas Pratama. Oke.
karena ini juga sudah merupakan pertanyaan terakhir dari sesi ini, jadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Mohon maaf sekali untuk Sobat Eko kalau misalnya ada yang bertanya tadi tapi belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu juga. Mungkin dari Bang Riki sendiri ada kontak atau bagaimana Bang untuk teman-teman Eko di sini yang mungkin masih ada pertanyaan dan ingin bertanya ke Bang Riki? Bagi yang ingin bertanya, silakan nanti ke WA juga boleh, ke IG saya juga boleh. Ya. WA saya ada di 08211 5352149. Nanti silakan WA ke sana. IG-nya atas nama saya, Facebook-nya juga atas nama saya. Silakan kirimkan pertanyaan ke sana. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke, baik. Atau nanti melalui panitia dikumpulkan pertanyaannya. Kalau nggak salah ada Mbak Salma yang hubungi saya, nanti kirimkan semua pertanyaannya, nanti saya jawab dengan voice note, nanti saya kirim lagi. Banyak cara. Dan cara yang lain adalah silakan datang ke CIRAS. Oke, mantap. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang masih ada banyak pertanyaan untuk Bang Riki, boleh nanti chat di WA-nya mungkin. Dan tadi juga sudah disampaikan Bang Riki untuk nomor WA-nya sendiri, atau kalau tidak bisa ke IG-nya saja ya Bang Riki, atau ke Facebook-nya. Atau kalau boleh banget ke CIRAS-nya langsung ya Bang Riki. Ya, di IG saya ada nomor WA saya kok. Oke. Oke, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bang Riki. Boleh Bang Riki, saya meminta Bang Riki untuk memilih 2 pertanyaan terbaik nih menurut Bang Riki dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari Sobat Eko. 2 pertanyaan terbaik, saya udah nggak ingat lagi. Oke. Silakan panitia saja yang memilih mana pertanyaan yang terbaik. Oke. Baik, berarti dari Bang Riki menyerahkan ke panitia ya? Menyerahkan panitia. Ya, saya rasa semua pertanyaan itu baik kok. Ya, semua pertanyaan itu baik. Oke. Mungkin nanti dari panitia bisa dipilih secara pribadi saja ya untuk penanya terbaik, nanti bisa disampaikan di room chat. Oke. Karena kita telah ada di penghujung sesi ini, Bang Riki, saya pribadi mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk waktu dan juga ilmu yang telah Bang Riki berikan seputar EBT ini. Terima kasih ya Bang Riki sudah mau menyempatkan waktunya. Saya pribadi di sini sudah dapat banyak ilmu, banyak sekali setelah mendengar penjelasan dari Bang Riki tadi. Nah, mungkin dari Bang Riki ada yang ingin disampaikan nih, sepatah 2 kata untuk Sobat Eko yang hadir di siang hari ini sebelum kita berpisah. Ya, sepatah 2 patah kata saya adalah pertama, rasa terima kasih mendalam atas kesempatan. Yang kedua, bahwa bangunlah sense of urgency di dalam diri kita dengan segera mengerjakan, pastikan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dan kerjakan hingga tuntas apa yang telah kita pilih untuk mengerjakan. Jadi jangan hanya slogan aja energi terbarukan. Apapun itu yang baik untuk quality kehidupan, segera kerjakan, pastikan mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan kerjakan hingga tuntas. Sama-sama kita menjaga itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bang Riki atas waktunya. Nah, sebelum Bang Riki meninggalkan room virtual ini dan berpisah dengan Sobat Eko semua, mungkin kita bisa foto bareng dulu Bang Riki sama Sobat Eko semua. Untuk teman-teman di sini yang belum siap dan belum on cam, boleh untuk siap-siap dahulu dan on cam. Kita tunggu sebentar lagi buat Sobat Eko yang belum siap. Ya, walaupun kita fotonya hanya terlihat mukanya aja ya dan berbentuk kotak seperti ini, nggak seluruh badan, tapi nggak apa-apa ya. Gimana lagi karena sekarang lagi pandemi, jadi harap dimaklumi. Nanti aku mau minta tolong ke panitia buat bantu saya ngedokumentasiin. Boleh tahu nanti siapa yang membantu saya ngedokumentasi? Dari panitia? Iya Kak, nanti saya bantu dokumentasi. Oke, terima kasih Nafisya. Ini mungkin sudah siap ya teman-teman semua, bisa on cam dan siap-siap yang cantik, yang ganteng. Nanti Kak Nafisya bisa diaba-aba ya sebelum di SS. Silahkan Kak Nafisya. Oke, semuanya ini ada 12 slide dan agak cukup banyak. Mungkin dari teman-teman bisa siap-siap aja. Nanti kalau misalnya saya udah bilang selesai, berarti udah selesai ya.
Bisa siap-siap 1, 2. Layar kedua. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih panitia yang sudah membantu saya. Terima kasih juga sekali Udah lagi boleh saya pamit nggak saya? Iya, Terima boleh Bang Riki. Terima kasih Bang Riki sudah menempatkan hadir. Semoga sehat selalu ya Bang Riki. Yo, makasih. Oke, terima kasih Bang Riki yang sudah menyempatkan hadir dan juga ilmu-ilmunya. Dan juga saya di sini mau mengucapkan terima kasih juga untuk Sobat Eko yang telah hadir dan mendengarkan dari awal dan sampai ke akhir sesi pada pagi hari ini, siang hari ini. Semoga ilmu-ilmu tadi yang diberikan oleh Bang Riki bisa bermanfaat buat Sobat Eko semua. Amin. Nah, kembali lagi saya ingatkan untuk Sobat Eko untuk bisa mengisi link presensi awal ya di acara hari ini yang diberikan oleh panitia. Mungkin nanti panitia bisa membantu saya untuk mengirimkan lagi link presensinya dan bisa diisi kembali oleh teman-teman yang belum mengisi tadi. Karena kita juga sudah ada di penghujung acara di sesi kedua ini, sudah saatnya kita berpisah. Tapi untuk Sobat Eko di sini semua jangan sampai keluar dulu ya, karena setelah ini akan ada acara-acara selanjutnya yang nggak akan kalah menariknya nih. Tidak akan kalah insightful-nya dari sesi-sesi sebelumnya. Oke, di sini saya Niken selaku moderator pada sesi kedua di siang hari ini. Izin undur diri terlebih dahulu. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan juga kurang berkenan untuk Sobat Ego semua, karena kesalahan murni dari saya dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa semata. Terima kasih teman-teman Sobat Ego semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Riki dan Kak Niken yang sudah memaparkan materi kedua dan Kak Niken membantu sebagai moderator. Saya pribadi dan sobat-sobat Eko pastinya jadi semakin sadar dari materi kedua ini kita mau ngapain. Bagaimana kita menyikapi EBT, meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia yang lebih bermakna dengan berinovasi, bergerak, berjuang. Tidak hanya sebatas EBT saja gitu. Karena lebih dalam lagi seperti yang telah disampaikan Bang Riki mengenai persiapan, mengenai proses serta kualitas kita semua. Lebih dalam tidak hanya sekedar EBT ya. Mari kita berkontribusi, semoga kita mampu memampukan diri karena kontribusi itu tidak hanya hal-hal besar. Kita mulai dengan hal-hal kecil dan untuk menjadi hal besar itu kita perlu berjuang. Ya. Baik, terima kasih ya Kak Niken sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua, untuk Sobat Eko yang telah bergabung di acara ini. Saat ini kita telah melalui rangkaian acara. Saya izin untuk menutup acara ini dan mengapresiasi untuk teman-teman semua, Sobat Eko yang sudah bergabung di acara ini. Rangkaian acara telah kita lalui bersama. Terima kasih atas segala partisipasi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semangat ya, semoga kita bisa implementasi semua materi ya. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Cilmi. Ya, terima kasih semuanya Sobat Eko. Terima kasih Kak. Ya. Jangan lupa untuk isi link presensi ya. Sudah. Mantap. Oke.